Baik, selamat pagi Ibu Wiwin dengan Ibu Eka. Ibu Eka ya. Ya. Sebagai Selamat pagi Bapak. Ya, sebagai rekan guru di SMK Negeri 2 Maumere yang sudah terlibat dalam diskusi pemetaan aset. Ya, baik. Mungkin hari ini kita wawancara singkat dengan Ibu sebagai peserta diskusi. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan hasil diskusi dan proses diskusinya ya. Baik. Yang pertama mungkin saya langsung saja perkenalkan dulu Ibu siapa tadi? Baik, terima kasih. Mohon izin perkenalkan saya Arista Ekarista, guru produktif di jurusan APAT di SMK Negeri 2 Maumere. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi ini pertanyaan pertama, bagaimana proses Ibu alami dalam menentukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Jadi dalam diskusi tersebut identifikasinya seperti apa? Kami melakukan identifikasi itu melakukan diskusi bersama. Ya. Diskusi bersama Yang hadir itu melibatkan kepala sekolah? warga sekolah, kepala sekolah, kami guru, ada murid juga dengan perwakilan orang tua. Orang tua. Ya. Oke, baik. Jadi dalam diskusi itu identifikasinya secara bersama-sama ya. Bersama-sama, setiap ya. Personil atau peserta yang hadir itu saling mengungkapkan pendapat tentang aset-aset yang ada di sekolah. Ya. Ya. Baik, yang kedua, kira-kira ada kendala atau tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan cara mengatasinya seperti apa? Pertama tuh kami berpikiran aset itu hanya gedung saja, begitu tidak. Gedung fisik. Apa itu? Abiotik ya kalau di materi abiotik. Jadi kami tidak punya gambaran bahwa aset itu adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah. Hanya berpikiran bahwa aset itu hanya gedung saja begitu. Secara fisik abiotik. Padahal di situ ada biotik, ada unsur kepala sekolah, guru, siswa. Kalau yang abiotik itu apa? Lingkungan ya. Sarana prasarana juga abiotik. Jadi ada dua kategori sebenarnya. Jadi setelah mendengarkan beberapa itu baru kita ternyata ada macam-macam, ada manusianya, ada sosialnya, ada lingkungan, ada politik, agama dan kebudayaan. Begitu. Ya, serta finansial serta finansial. Iya, ada finansial juga. Jadi setelah berdiskusi atau berkolaborasi itu baru Ibu tahu ya. Mungkin tantangannya itu adalah ketidaktahuan ya. Sulit mengidentifikasi. Sulit mengidentifikasi. Setelah berdiskusi baru tahu ternyata modalnya tuh banyak. Ada banyak. Ibu sudah ikut ini CGP belum? Belum. Nanti belajar sama Ibu Wiwin juga. Nanti kalau kami sudah ini dulu. Ada materinya itu ya di modul 3.2 ya kalau tidak salah ya. Baik. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya di sekolah? Perasaan seperti apa? Merasa senang toh. Senang. Kan selama ini kan tidak tahu toh bahwa ada 7 modal itu ternyata setelah belajar dari kami, maksudnya kami memberi itu sosialisasi, baru kita ternyata. Jadi kan senang tuh Bapak kita sudah mengetahui. Ya. Jadi memang banyak hal yang termasuk saya sebagai pengajar praktik juga banyak belajar bersama CGP sebenarnya. Jadi banyak materi-materi yang memang sebelumnya kita belum tahu. Setelah masuk program guru penggarap baru wawasan kita terbuka ternyata begitu banyak hal yang memang kita belum tahu gitu. Benar. Ya, baik. Jadi intinya senang ya? Ya, senang. Sudah tahu cara mengidentifikasinya. Baik, pertanyaan keempat. Apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan dari proses pemetaan aset ini? 7 aset tadi. 7 aset tadi itu termasuk kita yang tadi finansial itu. Finansial. Jadi dari keuangan kan bukan hanya dari komite tapi ada dari beasiswa, dari BOS. Jadi kita sumber-sumbernya itu ya. Ya, termasuk bantuan-bantuan DAK, fisik, termasuk finansial. Ya. Oke, baik. Ini yang terakhir ya, Ibu. Ya. Apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya di sekolah? Pertimbangannya tuh mungkin dari cara berpikir yang sebelumnya sempit tentang
modal ini aset ini kan kita punya pikiran kan masih sempit, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Ibu Wiwin, akhirnya kita terbuka, atau kita punya wawasan sudah terbuka, kita sudah mengerti bahwa aset-aset itu ternyata ada banyak hal. Benar. Nah, jadi pemetaan aset ada program-program yang benar. Pemetaan aset itu adalah hal yang positif Ya, sebenarnya. ya. Kalau memang ada dua pemetaan itu, ada yang berdasarkan kekurangan. Ya. Nah, kalau yang pemetaan aset itu adalah kekuatan kita sebenarnya. Kadang-kadang kita terlalu berpikir bahwa kita kurang. Jadi yang ada adalah negatif saja ya. Ini kurang, akhirnya saling curiga. Nah, kita mengesampingkan ternyata ada hal kekuatan kita yang kita tidak sadari. Ya, benar. Apalagi saat berkolaborasi dalam diskusi itu kan ada ide-ide cemerlang yang mungkin kita tidak berpikir. Iya. Ternyata ada teman lain, baru kita sadar. Oh begitu ada, ya. Dan itu sebagai sebuah kekuatan kita, aset. Ya, aset yang kita. harus kita kelola dengan baik untuk menunjang program-program sekolah. Nah, ada satu lagi pemetaan berdasarkan kekurangan. Nah, itu yang lebih banyak ke arah negatif, saling curiga, merasa diri kurang, merasa sekolah ini belum berkembang karena ini kurang, itu kurang. Akhirnya negatif yang lebih banyak. Kita mengesampingkan hal-hal positifnya. Jadi pemetaan aset itu adalah sebenarnya hal-hal positif yang harus kita gali sebenarnya untuk dimanfaatkan, bukan terlalu curiga ke sana kemari dan hal-hal negatif itu yang nanti bikin kita tidak akan maju-maju. Iya, program tidak akan jalan. Tidak akan jalan ya. Nah, kalau kita saling curiga, negatif thinking terus. Oke, mungkin itu saja wawancara singkat kita. Terima kasih Ibu sudah terlibat dalam diskusi pemetaan aset bersama Ibu Wiwin ya. Sebagai CGP Angkatan 7. Mudah-mudahan Ibu angkatan berikut bisa dapat ikut program Angkatan 11 ya. Sebenarnya Ibu sebagai salah satu CGP Angkatan 7 dari SMK 2 itu sudah bisa memberikan aura positif ya untuk teman-teman bisa ikut. Oke, Penggawan terima kasih. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Sama-sama.